jadi untuk perjuangan mencapaikan ke puncak itu sama seperti kita kemerdekaan. Nah, jadi Sulit. perjuangannya sulit. Kita bilang para pahlawan kita kemarin itu menunggu saat yang tepat untuk mencari celah bisa merdeka. Oke, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Palkom Tech Podcast, Palkom Tech Lahat. Bersama saya, siapa lagi kalau bukan Feni, admin kece dari Palkom Tech Lahat. Alhamdulillah ya, hari ini podcast Palkom Tech bisa kembali menyapa teman-teman semuanya. Nah, sebelum Mimin spill, siapa sih narasumber kita hari ini? Mbak Feni mau tanya dulu nih. Siapa kira-kira di sini yang sering melanggar lalu lintas? Atau siapa yang sedang ngerasa sudah taat lalu lintas? Dan ada juga yang kebanyakan sen kiri tapi beloknya ke kanan. Itu banyak banget ditemuin ya. Silakan di kolom komentar nanti ya. Nah, hari ini bakal kita luruskan ya itu. Karena hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber itu dari Satlantas Polres Lahat ya itu. Nama beliau itu Pak Wery Iriansyah, pasti sudah familiar ya, sering ketemu mungkin, karena beliau memang sangat aktif ya, itu. Langsung saja kita sapa-sapa, kenalan sama beliau, nanti kita bakal bahas seputar HUT Republik Indonesia yang ke-78, kita juga bakal bahas peraturan tentang lalu lintas, dan kita nanti juga pasti bakal spill. Mungkin yang nonton hari ini itu ada yang punya cita-cita pengen jadi anggota kepolisian ya. Nanti bakal ada tips dari Pak Wery ya. Langsung saja. Hai Pak. Hai. Halo, assalamualaikum. Oke. Nama saya Wery Iriansyah, pangkat saya Aibda dari Satlantas Polres Lahat. Dan terima kasih saya sudah diundang untuk acara podcast ini. Ya walaupun dengan sela-sela waktu yang agak sedikit terlambat ya. Sangat sedikit terhambat Pak ya, nggak apa-apa Pak. Karena Pak ini boleh panggil Pak Wery aja. Boleh, nggak Oke, apa-apa. atau Kak Wery mungkin. Boleh, nggak Oke. apa-apa. Pak aja deh ya, Pak Ya. Wery. Karena kayaknya belum bapak-bapak banget sih, kayaknya memang kakak aja deh. Soalnya di PKS atau Pocil juga dipanggil Kak. Kak, oke. Iya. Kita langsung Kak aja ya, Kak Wery. Terima kasih banyak loh Kak, di tengah jadwal Kakak yang sibuk banget sudah meluangkan waktunya buat hadir di podcastnya Palkom Tech Lahat. Kita juga senang diundang di sini. Karena belum pernah kita di Iya. sini ya. Jadi alhamdulillah pas diundang kemarin makanya antusias kita Oke, untuk oke. hadir. Oke, itu Pak ya, antusias hadir. Kemudian hari ini kita sudah antusias juga banget nungguin kehadiran Kak Wery. Alhamdulillah ya, itu di tengah waktu yang sangat-sangat padat Kak ya. Itu. Nah, kalau boleh Feni tahu Kak Wery sudah berapa lama sih ngabdi di kepolisian? Saya berdinas dari 2005. Oh, 2005. Iya, 2005. Dari pertama dinas langsung di Lahat. Oke. Kurang lebih mungkin sudah berapa belas tahun itu Pak ya? Sekitar lebih dari 10 tahun. Iya, oke. Sudah lama loh teman-teman ya. Dan karirnya sudah up ya. Itu nanti kita tanya tipsnya ya, gimana sih biar bisa jadi polisi yang berkualitas ya, yang produktif itu. Nah, Kak Wery sendiri domisili asli Lahat atau memang berdinas aja di sini Kak? Berdinas aja sebenarnya. Oh, dinas aja. Kalau asalnya dari mana? Dari Prabu Muli. Prabu Muli. Oke, masih masuk Sumsel juga Pak. Ya, masih. Dari Prabu Muli. Jadi dinas awalnya memang Prabu Muli itu memang di Lahat penempatan. Langsung penempatan pertama di Lahat. Penempatan di Lahat. Iya. Langsung kita kemarin langsung di Polres. Oke. Jadi setelah lama sekitar dilempar ke Polsek dan sebagainya, 2011 langsung masuk ke Satlantas. Oke, 2000 mulai. Jadi kita mulai di Lantas ini 2011. 11. Iya. Kayaknya keren banget Kak karirnya Kak. Pasti banyak suka duka, tapi dengan Iya, benar. pencapaian juga sudah banyak. Oke, nanti kita tanyalah suka dukanya Kak ya. Tapi karena ini masih dalam euforia HUT Republik Indonesia yang ke-78, Fani mau tanya-tanya sedikit nih, boleh ya? Boleh, silakan. Menurut pandangan kakak sendiri, di tahun 2023 ini gimana sih perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang khususnya di Lahat sendiri? Kalau di Lahat ini kita bilang kemarin kita ada sedikit pemantauannya. Jadi ada sedikit pembahasan kemarin dari antara Dishub, Pol PP, Satlantas. Nah, kita memantau di daerah beberapa tempat ada yang euforianya terlalu tinggi. Sangat bagus, malah kita bilang kita setuju yang kayak gitu. Oke, antusias Nah, Pak ya. tapi ada beberapa part yang kita lihat kayak sepi. Oke. Jadi kesannya kayak nggak merayakan
kemerdekaan kayak gitu. Oke. Itu Pak, di mana Pak terpantaunya maksudnya? Ada beberapa bagian di pasar, memang nggak semuanya, Oke. tapi untuk satu wilayah itu ada beberapa part memang yang bahkan memasang bendera aja nggak. Nah, Oke. jadi kita mikirnya ini kayaknya perlu ditegur deh. Iya. Jadi seperti itu. Karena kita kan sudah tahu kan perjuangan kemerdekaan itu untuk mencapai sampai ke tahun 2023 merdeka ini nggak mudah. Bener banget Pak, nggak mudah. Sedangkan kita yang hanya mengisi aja, bertugas mengisi Iya. kemerdekaan ini, hal-hal itu termasuk kecil loh Pak, Iya, pasang benar. bendera atau apa, tapi itu kan bermakna besar kan Pak Iya, ya. benar. Itu jadi tindakan dari Kak Wery sendiri langsung melakukan kayak Peneguran. Iya, otomatis Oke. itu memang sebenarnya tugas kita pada saat ada beberapa hal yang menurut kita itu kita bilangnya pelanggaran ya, Oke. bukan kriminal ya. Oke. Jadi itu sebatas peneguran. Jadi kalau Peneguran. misalnya memang tidak digubris pada saat peneguran pertama, kita akan kirimkan surat. Surat langsung seperti itu. Pak. Iya, oke. Jadi itu salah satu memang tugas dari Iya, oke, pokoknya Polres. dari kepolisian, Pol PP Mm-mm. sama Disub itu tugasnya untuk di daerah jalan-jalan. Oke, itu. Dan selanjutnya Kak, Kakak kan sudah kurang lebih 11 tahunan tadi Kak Iya. ya. Kalau di Lahat sendiri kan sudah dari awal. Mm-mm. Dari tahun ke tahun kan pasti ada tuh perbedaannya. Iya. Mungkin di tahun ini lebih meriah banget ya kayaknya. Iya, benar. Walaupun tadi ada yang sebagian ada enggak yang meriah, Iya. ada yang itu. Nah, mungkin karena mereka juga belajar dari tahun ke tahun ya. Jadi yang masyarakat yang sudah lama tinggal itu ada yang memang benar-benar senang merayakan ini. Tapi kalau yang kita bilang ciri khas HUT RI itu salah satunya panjat pinang. Oke. Nah, walaupun ya kita tahu ya saat ini itu mencari pohon pinang itu susah ya. Bener. Jadi ada yang beberapa bela-belain sampai ke pelosok misalnya ke daerah Mula Ulu kalau nggak salah Mula Ulu Kota Agung untuk mencari pohon pinang. Pohon pinang. Jadi kita ngeliatnya, wah perjuangannya boleh ini. Nah itu yang bikin seru. Makanya pas Bener-bener. kita ngeliat mereka merayakan seperti itu kata rasanya kayak wah boleh juga ini. Ini salut kita kasih Antusias. jempol 2 lah. Bener Pak. Mungkin kan kita kan ciri khas kata Kak Wery tadi kan panjat pinang. Mungkin Kak Wery tahu maknanya, ada kan pasti ada makna tersendiri Iya. kan ya. Apa Kak kira-kira maknanya Kak? Sebenarnya kalau dari panjat pinang kita udah tahu ya itu tempatnya licin pohonnya ya. Iya. Nah, jadi untuk perjuangan mencapaikan ke puncak itu sama seperti kita kemerdekaan. Nah, jadi Sulit. perjuangannya sulit. Kita bilang para pahlawan kita kemarin itu menunggu saat yang tepat untuk mencari celah bisa merdeka. Nah, makanya sama seperti pada saat naik pohon pinang. Pada saat mau naik pohon pinang itu cari celahnya gimana bisa manjat sampai ke atas. Jadi makanya pas begitu lihat wajar ini jadi ikoniknya. Iya. Jadi untuk bisa mencapai ke atas juga pasti Iya. adanya gotong royong. Iya benar kerjasama. kerjasamanya. Mungkin masyarakat Indonesia zaman dulu juga kayak gitu, karena kalau Iya, nggak benar. bersatu pasti Ya nggak akan berhasil. nggak bakal Otomatis berhasil. itu. Benar. Nah Kak, untuk Kakak sendiri gimana sih memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini? Kalau saya sendiri sih secara pribadi perjuangan kemerdekaan dari para pahlawan itu saya jadikan sebagai pedoman untuk menjalani hidup. Nah, karena saya di sini percaya kalau kita berusaha mencapai sesuatu walaupun tidak dalam waktu dekat itu pasti akan berhasil asalkan kita bertahan. Bertahan dan Iya. berjuang. Iya, tetap berjuang. Karena aku juga ngerasain ini pada saat kita mendidik anak polisi cilik, patroli kemas sekolah, pertama itu benar-benar diremehkan. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau seleksi anak itu kebanyakan ada yang orang tuanya bilang untuk apa polisi cilik? Nah, Oke, kayak gitu. Iya benar-benar Pak. Pada saat sekarang begitu lihat apa itu seleksi polisi cilik, bahkan ada yang nanya gimana ya cara masuk polisi cilik? Benar Pak. Jadi Makanya kita bilang itu perjuangannya kayak gitu loh. Perjuangannya Pak ya. Ngomong-ngomong Pak, tadi kan barusan disebut polisi cilik. Iya. Jadi ini salah satu program dari Satlantas. Satlantas. Iya. Oke. Jadi maksudnya boleh diceritain sedikit dong Kak, mungkin ya contoh saya Fanny pribadi bisa menyampaikan juga nggak ada lingkungan Fanny kalau seandainya gimana sih cara bergabung jadi Pocil? Apakah memang harus anak dari anggota polisi atau boleh masyarakat umum yang ikut Pocil atau polisi cilik ini? Oke. Gimana? Jadi gini, sebenarnya salah satu saran kita kalau misalnya ada dari keluarganya, adiknya atau apa tuh sepupunya, ponakannya mau masuk ikut polisi cilik, yang pertama dari SD. SD ini kita ambilnya dari kelas 3 sampai dengan kelas 5. Jadi nanti tapi kita kasih tahu juga bahwa polisi cilik ini ya kalau anak-anaknya punya mental yang kuat yang pasti ya. Ada anak-anak itu yang mudah menyerah.
Oke. Jadi pada saat baru latihan pertama, kedua ya namanya panas, capek itu pasti ya. Iya benar Nah, Pak. jadi ada yang sudah menyerah di awal, tapi nanti ada yang sudah terus. Jadi pas begitu terus itu dia udah tahu, wah keuntungan polisi cilik ini seperti ini. Kita seperti seorang polisi yang dikedepankan untuk kita membuat nama baik Polri itu lebih bagus. Oke. Jadi dari awal Pak ya, kalau mau gabung di Poschil ini kita mental lah Iya, ya, yang mental. pasti itu nomor satu. Pasti PR banget Pak ya. Banget. Jadi kalau kita ada beberapa, dan yang pasti itu bukan cuma anak polisi ya, karena Oke. kita ada anak tentara, Oke. banyak anak tentara, ada anak dokter, ada anak tukang ojek. Kita terima semua. Yang penting anak-anaknya Masyarakat mentalnya kuat. Itu aja intinya. Bisa gabung semua. Bisa semua. Kita Oke. nggak batasin. Kalau untuk registrasinya sendiri Pak, daftar aku mau nih berminat untuk keponakanku, contoh Penny ya, gitu. Jadi kita nggak menentukan sesuatu yang dipersulit. Jadi misalnya memang benar anak-anaknya berminat, dia cukup ikut seleksi aja. Seleksinya mudah. Kita cuma lihat dasar LTBB-nya aja. Bisa nggak anak ini kita latih untuk jadi bagus? Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah daftar polisi cilik sulit, enggak. Oke. Nggak sulit tuh. Jadi nggak sulit. Ya untuk latihannya sendiri biasanya di halaman mana Pak? Polres, Lantas? Kita latihannya di Salantas untuk saat ini. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, daripada anak-anaknya mungkin pengaruh kayak gadget Iya, sekarang, bener. gadget kayak gitu kan, mungkin diarahkan kegiatan positif kayak Iya. sekarang. Tujuan orang tuanya juga rata-rata seperti itu memang. Kayak sama halnya kayak di sini loh Pak, yang kursus itu kalau orang tua kebanyakan nganter anak kursus komputer atau bahasa Inggris, iya nih Mbak, daripada anaknya pulang sekolah main HP nggak bisa lepas kayak itu dari gadget contohnya ya, itu jadi bisa diarahkan juga ke ikut tadi Pak ya. Yang ada cerita lucunya sedikit sebenarnya. Jadi pada saat anak-anak ikut polisi cilik, ternyata anak-anaknya lebih takut sama pembinanya daripada orang tuanya. Oke, agak segan lah ya Pak ya. Jadi orang tuanya kalau mau marah nanti ngomong sama pembinanya, Kak ini tadi nakal loh kayak gini. Jadi kita akan tegur situ, dia akan berubah. Oh, berubah langsung ya. Berarti bentuk mental. Iya, dan benar. walaupun mereka masih kecil, berarti penalaran pikirnya sudah panjang, maksudnya Iya, kakak benar. polisi nanti kena marah kakak polisi pasti ya. Ada cerita kemarin orang tuanya cerita. Jadi kalau dia mau sekolah itu harus dibujuk dulu, dieles dulu. Tapi kalau dia mau latihan hari Minggu jam 4 sudah bangun untuk siap latihan. Oke. Emang latihannya setiap minggu? Iya, ya? setiap hari Minggu kita Jam latihan. berapa Kak? Kita paling mulainya jam 7:30 sampai jam 11 kita latihan. Wah, excited dia berarti Pak. Kira Pak ini mulainya jam 6 mungkin, jam 4 sudah bangun. Berarti enak lah Pak, kalau dia happy nggak terpaksa, justru yang kayak gitu yang Iya, dibutuhkan. Itu. Rata-rata anak polisi cilik yang ikut itu, yang bertahan itu yang suka apa tuh kita bilangnya tampil ya, suka tampil di depan umum. Karena mereka hampir setiap event momen besar itu pasti diminta performan. Oke. Nah Pak, tujuannya sendiri sebenarnya Pak dari pembentukan program polisi cilik ini apa? Yang pertama sebenarnya kita mau menciptakan mental anak-anak itu untuk disiplin, itu yang pertama. Yang kedua di situ kita tanamkan tentang tertib berlalu lintas. Jadi dia dari awal, dari kecil dia sudah belajar. Nah jadi pada saat besar dia udah tahu, oh ini nggak boleh. Itu yang kita terapkan. Oke, benar Pak. Balik-balik lah Pak, tertib berlalu lintas. Iya. Ya ini kebetulan kan langsung narasumber kita langsung yang ahlinya ya gitu. Dibilang ahli nggak juga, tapi sudah terbiasa. Bener. Pak, tugas utamanya dari Salantas sendiri apa sih? Selain mengatur lalu lintas. Kita sebenarnya gini, kalau di undang-undang itu kita diatur bahwa seluruh tugas lalu lintas itu yang berhubungan dengan kendaraan dan jalan. Jadi kalau misalnya ada jalan, minimal jalan kota ya, jalan kota atau kabupaten, itu masih wewenang kita. Tapi kalau kita sudah masuk ke wilayah misalnya jalan setapak itu kita nggak punya wewenang lagi. Nah, jadi untuk menjaga itu ya pertama yang agar tertib ya, nggak ada macet, nggak ada kecelakaan, bahkan ada kriminalitas di jalan, itu masih bisa kita tanggung jawab kita. Tanggung jawab dan itu semua Pak ya. Cuma dominasinya Lantas itu mengelola pelanggaran. Jadi kalau misalnya sudah kriminal itu sudah masuk ke kecelakaan sama jambret atau begal. Itu masih masuk juga? Iya, masuk ke Lantas juga. Oke, nah berbicara Pak tentang pelanggaran lalu lintas. Nah, kira-kira macam-macam pelanggaran itu apa aja sih yang bisa disebut pelanggaran kalau masyarakat ngelakuin hal apa nih, Kak? Kalau kita bicara di Lahat ya. Oke, boleh. Jadi untuk wilayah Lahat itu yang paling banyak itu nggak pakai helm. Itu. Kenapa mereka pada saat kita tegur,
Pak, rumah aku deket di sinilah. Mm-mm. Atau misalnya dia ngomong, Pak, ini kan sudah sore, kenapa kok masih ditilang? Karena mereka taunya bahwa apa tuh penindakan itu hanya jam kerja, padahal sebenarnya 24 jam. Apalagi kita sudah ada etle sekarang. Oke, iya benar. Iya. Nanti bakalan pengen dibahas juga itu, Iya. Pak. Oke, jadi bener banget yang tadi Kak ya, helm terutama. Iya. Penny pun dulu kayaknya pernah ada pengalaman Penny kena tilang, tapi ya baru-baru namanya masih sekolah kan. Nah, karena dulu juga kan kesadaran kita masih kecil, Iya, masih kecil benar-benar. banget. Jadi penting juga kita harus menumbuhkan rasa kesadaran. Taunya dulu pakai helm bukan karena kok masih jaga, kok takut kena tilang pakai helm. Padahal kan helm untuk Keselamatan sendiri, iya untuk benar. keselamatan kita. Kalau amit-amit lah ibaratnya masih terlindung karena Iya. area kepala itu kan fatal ya. Gitu. Nah, Pak, selain nggak pakai helm, apalagi bentuk pelanggaran yang biasa dilakukan itu? Di wilayah kita Kabupaten Lahat ini, kalau setiap ajaran baru itu pasti banyak knalpot brong. Oke. Karena dari itu ada di kecamatan itu, mereka itu menganggap bahwa knalpot brong itu keren. Nah, Bener. jadi karena dia merasa di sana dianggap keren, dibawanya lah ke kota. Benar. Di sana juga mungkin pengawasannya. Iya, pengawasannya juga. Lalu lintas nggak ada di kecamatan soalnya. Nggak ada, dan jangkauan juga paling kalaupun ke sana paling patroli lihat apa sesekali mungkin pas lagi ada kegiatan apa gitu. Kalau ke kecamatan itu yang pertama, kalau misalnya kita dari Kamsel ya, kita paling ada kegiatan penyuluhan ke sekolah. Oke. Atau ada kegiatan pos anak untuk anak TK. Tapi kalau untuk di luar dari itu ya kita paling kayak kalau ada kecelakaan lalu lintas. Oke. Karena untuk di bagian dalam itu daerah Tanjung Tebet Kota Agung itu banyak kecelakaan lalu lintas. Iya, jadi PR apalagi kan jalannya kan Iya, lurus kan. benar. Memang ngerasa banget lah keren. Mereka merasanya kayak jalan tol. Benar, kebut-kebutan apalagi caper-caper ya. Iya, benar. Banyak yang nonton lagi. Ya, intinya pengen jadi pusat perhatian. Iya, benar. itu yang kedua, Kak ya. Kalau yang ketiga kira-kira apa lagi, Kak? Kalau yang ketiga ya kita bilang sebenarnya ini lebih tepat ke waktu-waktu tertentu ya, yaitu balap liar. Balap liar Iya, ya. Oke. terutama depan sini. Oh, banyak juga. Kalau start malam minggu, nanti kalau kita gerah dari sini, dia larinya ke Simpang Gor. Si Bang Gor. Oke. Kalau udah di Gor digerah juga, larinya ke Jalan Baru. Oke, patroli dimulai jam berapa tuh, Kak? Kita tentatif kita. Jadi Oke. nggak menentukan patrolinya jam berapa, kadang-kadang kita jam 8 ada. Oke. Anak-anak itu juga kalau balap liar nggak menentukan juga. Jadi maksimalnya jam 2 malam. Oke. Jadi kalau kadang-kadang pernah jam 10 malam sudah, jam 8 malam sudah mulai kayak gitu dia. Bener juga, Pak. Pentingnya juga kayak gitu kan biar nggak nanti kalau terjadwal kan orang jadi Iya, tahu, bisa waspada. kita bakal diperiksa loh jam segini kayak gitu. benar banget. Jadi kita sudah bisa menjawab apa yang mereka pikirkan. Iya, gitu, benar. Kan? Ya itu balap liar memang sangat membahayakan ya. Iya. Itu yang lainnya mungkin Kak ada lagi? Kalau untuk sebagian besarnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil yang lain, kita ibaratnya tuh nggak terlalu fatal ya kita bilang Nggak ya. terlalu fatal, Yang ya. paling dipertekankan oleh pimpinan juga dari Polda Sumatera Selatan juga seperti itu, yaitu balap liar, knalpot brong, sama nggak pakai helm. Sebenarnya ada lagi satu yang melawan arus, tapi ini jarang. Oke. Yang melawan arus itu rata-rata cuma di etle. Jadi kita nggak perlu penindakan, etle sudah bertindak. Sudah bertindak langsung. Oke. Itu kan diterapkannya semenjak sudah berapa tahun, nggak juga ngitung sih Penny? Etle ini, Pak. Etle sebenarnya baru aktif-aktifnya tahun ini. Karena kemarin kita kan uji coba pasang. Jadi pertama kali kita coba aktifkan untuk penindakannya itu terdapat 800 pelanggaran. Ya ampun. Yang ada lagi yang satu yang lucu. Etle itu kan direkapnya per 24 jam ya. Oke. Nah, jadi ada satu kendaraan yang pelanggarannya dalam 24 jam itu sekitar 24 sampai 25 kali. Ya ampun. Bayangin nggak kalau satu pelanggaran itu dendanya 300.000. 300.000. Dikali 24 kali. Udah berapa juta Sudah itu? berapa juta? Makanya aku bilang, ya Allah, kataku ke orang ini. Jadi kami itu mikir gini, apakah dia nih setiap jamnya lewat dari kamera etle ini nggak pakai helm atau kayak gitu ya, kayak itu. Jadi maksud kami, kalau 24 kali berarti 24 jam, 1 jam sekali ya. 1 jam sekali. Ya ampun. Jadi memang penggunaan kamera ini sangat-sangat Membantu banget. Kepolisian. Dan menghilangkan image ada oknum tertentu yang menyelewengkan uang tilang itu kan. Biasanya kan ada yang menindak harganya terlalu besar. Nah, itu image yang akan dihilangkan dari etle.
Iya benar Pak ya, Pak, bener banget itu. Kadang kan image, oh kena tilang ini kan, Iya, orang kan taunya cari duit polisi. padahal hanya segerintil Iya. mungkin ya, kita nggak tahu juga kan Kak ya. Tapi yang kena semuanya. Ibaratnya. Orang-orang bilangnya kayak gitu. Jadi kalau ada beberapa kali pas kita lagi patroli, mereka yang bilang gini, mulai polisi lalu lintas cari duit. Nah, kayak Pernah gitu. juga Iya. dengarkan kayak di ini, tapi ya mungkin ya mereka itu sebenarnya ya nggak mungkin kan kalau polisi itu melakukan sesuatu hal tanpa tahu kesalahan orang lain. Iya, Pasti benar. salah. Tapi ya namanya kita pembelaan untuk diri kita Iya, sendiri. benar. Padahal kita salah tapi nggak sadar malah membalikkan kesalahan sama iya, orang kebanyakan lain. seperti itu. Nih buat teman-teman semua yang suka mikir buruk nih, nyari duit nih kayak gitu. Jadi nggak kayak gitu teman-teman. Nggak semuanya ya, nggak semuanya ya. Iya, teman-teman harus introspeksi diri juga. Apakah kita sudah benar? Contoh tuh kayak Mbak Penny misalnya, pas dulu kayak mau cerita ya, udah bikin SIM. Bikin SIM. Jadi pas jujur aja sudah berapa tahun Penny bikin SIM semenjak belajar kerja di sini, baru sekali yang terpakai SIM-nya gitu Kak. Iya. Dan itu kesannya gimana Kak ya? Baru bikin SIM, tiba-tiba ada kayak razia gitu. Iya. Jadi mana ngeluarin dari dompet aja masih gemeter, ada SIM nggak, rasa mimpi kayak gitu kan. Jadi wah alhamdulillah untung sudah punya SIM, jadi lolos. Kalau yang lain kan banyak balik arah, banyak yang kena tilang, oh ini manfaat aku punya SIM ya, walaupun pengalamannya baru kali itu merasa tidak sia-sia Pak. Iya benar. Ngikutin proses. Sebenarnya ada lagi fungsi SIM itu. Jadi SIM itu tolak ukur kita sudah uji mengendari atau enggak ya. Oke. Jadi pada saat terjadi kecelakaan kita nggak punya SIM, Oke. itu akan berpengaruh. Berpengaruh Pak, contohnya gimana biar teman-teman kita dengar Jadi nih gini, yang nggak punya SIM. misalnya kita tabrakan, jadi lawan kita punya SIM, kita nggak punya SIM, berarti itu yang dinilai salahnya di kita. Oh iya. Kenapa? Karena kita belum lulus uji SIM. Oke benar. Jadi takaran pelanggaran itu sudah ada di kita duluan. Seperti itu bentuknya. Ya benar banget, karena bukti konkretnya nggak ada. Iya. Itu Karena nanti kalau kecelakaan pasti tanya dulu, SIM-nya ada nggak? benar. Nah, seperti itu yang ditanya. Jadi kayak gitu loh teman-teman ya, buat yang nonton podcast kita, wah SIM itu penting banget. Yang bahas soal SIM Kak, pas Penny buat SIM kemarin agak prihatin Kak. Karena kenapa ya Kak? Ya aku bawa loh SIM-nya sekarang ya. Bisa Kak ya bawa foto sendiri, kayak fotonya kok aduh. Mana Kak ya, bentar ya. Aku udah siapin loh Kak. Inilah Kak. Nih. Enggak banget Kak. Masa fotonya kayak gini loh. Mana Soalnya gini, nggak bisa juga itu bawa foto sendiri karena foto SIM itu sudah ini barang-barangnya bukan dari kita dapatnya. Kita dapatnya dari Mabes Polri. Oke. Jadi seluruh perlengkapan di SIM itu semuanya dari Mabes Polri dan terhubung langsung di Mabes Polri. Jadi kalau misalnya kita ada gangguan ya, ada gangguan di salah satu komputer untuk verifikasi misalnya kayak itu harus nunggu operator dari Mabes baru bisa. Jadi langsung Iya. terkoneksi ke sana ya. Kita sempat kemarin ya ada gangguan ya berapa hari, kalau nggak salah minggu kemarin kita ada gangguan sekitar 5 hari nggak bisa bikin SIM. Nggak bisa, jadi Iya. stop layanan. Stop banget layanan. Jadi tadi balikin ke sini, jadi memang sudah diatur. Tapi kalau ngambil tag fotonya marah nggak sih kalau kita ulang lah, lihat dulu yang bagus kayak gitu. Mungkin saat itu. Nggak, sebenarnya aku juga kalau foto SIM kok kayaknya jelek ya. Nggak sempat juga request waktu itu kan, mungkin karena sibuk sidik jari itu. Iya. Tekan perasaan belum ini ditekan sidik jari. Jadi fokus sibuk di situ. Dia takaran sidik jarinya gini sebenarnya, bukan kita merasa oh ini sudah potong, enggak, tapi pada saat pas kita itu sudah terdeteksi enggak di komputernya. Oke. Jadi pada saat kita pas sudah muncul, oh sudah. Itu baru bisa dia. Sempat lama apa karena terlalu sering ngulek sambal ini Pak, sampai apa nih? Apa Pak, garis-garis. Garis-garis tangan tuh sampai susah banget terdeteksi itu. Tapi ini pengalaman banget. Jadi penting banget punya ini loh teman-teman ya. Banyak. Apalagi Kak kira-kira manfaatnya punya SIM Kak? Selain dari itu ya kita pemeriksaan surat-surat kendaraan itu sebenarnya pada saat kita razia. Oke. Jadi selain dari nggak razia, kalau nggak terjadi kecelakaan sih nggak kita periksa. Oke. Makanya kadang untuk sahabat podcast ya, kalau misalnya kita polisi lalu lintas itu sebenarnya ada beberapa saat yang kita udah tahu bahwa orang itu nggak punya SIM. Oke. Tapi kita mikirnya, oh dia nggak melakukan kesalahan kasat mata. Misalnya helm dia pakai, kaca spionnya bagus, motornya nggak ada knalpot brong.
itu kita pikir ya sudah lewat aja nggak apa-apa. Lewat aja apa Ah, ya. tapi lain lagi dengan anak-anak ya. Oke. Kalau anak-anak kayak SD, SMP yang masih kecil-kecil pakai motor, kita udah mikir ini orang tuanya nggak sayang anak apa ya? Karena kenapa? Anak-anak kecil itu kan masih belum apa tuh pikirannya belum bisa berpikir yang baik dan benar. Jadi pada saat nyalip seenaknya aja, Iya, iya. terus belok juga seenaknya aja, ngalahin ibu-ibu ya. Benar, ibu-ibu tapi Penny juga sering kok Pak nemuin yang bapak-bapak yang sennya ke kiri, Iya. beloknya ke kanan. Sebenarnya kita juga bilang ada beberapa, tapi ini kita nggak menyudutkan satu tempat Oke, ya. boleh. Jadi ada beberapa yang dari wilayah itu ya karena dia tinggalnya di wilayah ya. Oke. Jadi aturan nggak ada, rambu-rambu nggak ada. Mm-mm. Jadi beberapa hal itu memang merasa seenaknya. Ada satu wilayah yang itu kalau dia stop mobilnya parkirnya di tengah jalan. Oke, oh di tengah jalan. Jadi udah tahu macet kiri dan kanan itu sudah baris panjang, dia makan mie. Ya ampun. Jadi aku kemarin sempat turun barengan sama teman-teman dari dinas instansi. Kebetulan pas baju dinas. Kata gue sudah aku turun. Jadi begitu pas turun, aku ketok-ketok mana ini supirnya. Pas begitu ngeliat polisi itu langsung, ya pak, kataku kurang tengah pak parkirnya, aku bilang kayak gitu. Karena ngeliat barisannya aja udah 12 mobil lebih Ya untuk ngantri itu. Makanya aku bilang, kataku berarti memang orang wilayah sini ada memang seperti itu ya. Mungkin PR-nya juga kali Kak ya. Soalnya kan kalau kita tes SIM kan Ya. kayak ada apa Pak? Jalur SIM itu apa Pak namanya? Oh, udah diperbarui Sirkuit. sekarang? Sudah. Oke. Karena kemarin ada yang kejadian, ada yang melaporkan bahwa anaknya 13 kali tes nggak lulus ya. Jadi dianggap itu terlalu sulit. Jadi ada kebijaksanaan dari Kapolri dan dari Mabes Polri diperbaiki sekarang jalurnya lebih mudah. Lebih mudah Iya. ya, makanya Penny akan viral juga di sosmed kan. Iya. Penny kalau lihat posting itu lebih seneng baca-baca komen kan. Iyalah Pak, makanya katanya apa belum tentu juga di jalan itu ada yang jalurnya terlalu zigzag kan. Kalau kami mikirnya gini, dia belum lewat ke pagar alam ya. Jalan pagar alam sudah tahu gimana ya. Benar. Makanya pas begitu lihat katanya ada yang komen kayak gitu, rasa pengen jawab tapi aku pikir udah. Aku cuma pengen jawab gini, Iya. kamu belum pernah lewat ke pagar alam ya? Jalur pagar alam itu ada angka 8-nya loh. Iya. Kalau yang sekarang S aja kan. Iya. Ya. Dia nggak seribet yang kemarin. Yang kemarin kan sampai ada angka 8 dan muter-muter yang lebih sempit ya. Sekarang lebih diperluas lagi. Lebih jadi analisanya sampai sekarang tuh lebih mudah. Ya, tapi tetap maksudnya itu jalur itu bukan asal-asalan bikin. Itu tetap diteliti dulu apa fungsinya dan gimana nanti pada saat paling sulitnya lah pada saat kita dihadapi di jalan raya. Oke. Dan itu kalau kita tes itu kan kayak cuma tes drive ya, Iya. mengendarai. Ada juga baca komen-komenan juga kan. Kenapa katanya nggak sekaligus yang kayak tadi kan masalah rambu-rambu Iya. gitu. Padahal di tes tertulisnya kan sudah ada kan Kak ya. Tapi mungkin ya kalau untuk di prakteknya kayaknya memang perlu ya ditambah marka jalan. Oh, sudah ada Udah ya kayak dipasang. udah ada. Sekarang karena yang terbaru ini selain perubahan jalur, di situ sudah ada rambu-rambu. Tapi rambu-rambu yang paling umum ya, yang paling umum kita hadapi yang kira-kira di sini jalannya berbelok, berarti ada rambu-rambu belok kanan seperti itu. Sudah ada. Lebih umum kayak gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman semuanya nanti kalau seandainya yang belum bikin SIM, mau bikin SIM, bikinlah, sudah lebih mudah ya. Itu kemudian juga rambu-rambunya sudah belajar juga kita. Jadi jangan sampai nanti kayak cerita Kak Wery tadi kan parkir di tengah jalan, parkir bukan pada tempatnya. Iya, benar. Itu. Kemudian apalagi ya, pengen tanya ini. Masalah yang traffic apa tadi Pak? Bukan traffic ya, benar traffic lamp itu kan Kak ya. Kalau Penny baca-baca juga kan kalau kan ada 3 tuh lampunya. Merah, kuning dan sama hijau. Ya, jadi kalau merah kan berhenti, kalau kuning itu istilahnya itu Kak apa? Itu sebenarnya hati-hati atau apa? Kita bilangnya itu persiapan. Oh, persiapan ya. Jadi jalannya itu memang di hijau. Tapi kebanyakan ya orang biasanya kuning udah jalan ya. Benar. Makanya dibilang hati-hati itu karena maksudnya jaraknya itu masih terlalu dekat dari merah. Dan biasanya kendaraan masih ada yang lewat. Iya benar. Penny sudah sering juga kan kalau di simpang 4 kan. Terkadang juga sudah seandainya jelas-jelas itu sudah hampir hijau kan karena jarak yang tadi. Tapi masih ada yang ngejar justru kayak gitu kan yang bahaya kan kita
pelan-pelan, seandainya yang mau nerobos kan gara-gara takut ketinggalan. Mm-mm. Itu yang juga paling ngeri. Iya, Itu. banyak yang kayak gitu. Apalagi kalau start sore hari. Mm-mm. Kalau Sore. pagi dia masih ngikutin alur karena dia merasa oh masih dalam pengawasan. Tapi kalau misalnya sore kan itu sudah agak senggang biasanya. Ada anggotanya itu sudah ke pos yang lain. Nah, di situ dia mulai kadang-kadang ada yang sengaja udah merah masih dia nerobos kayak itu ada. Ada juga kan gitu. Memang banyak juga. Kadang kita kan namanya setiap hari kan berkendara. Gitu. Nah Kak, kalau masalah tadi kan masalah mengurusin masalah tilang, kayak bukan tilang sih, masalah aturan pelanggaran lalu lintas kayak kendaraan bermotor ya. Kalau seandainya kayak mau tanya pertanyaan asal awam aja deh, kalau kayak sepeda, beca itu kenapa masuk, ada perdananya nggak sih? Maksudnya ada tilangnya nggak ya? Maksudnya kalau dia ini sebenarnya sepeda sama beca itu bukan dinilai dalam kendaraan bermotor. Sebenarnya yang salah satu dihitung itu sepeda listrik. Oke, masuk juga. Itu udah masuk sebenarnya. Karena kenapa dia ada mesinnya. Jadi benar. Semua yang bermesin itu kalau dalam undang-undang itu sudah masuk, bisa harus diikuti aturan berlalu lintas. Oke, jadi itu sudah bakukan apa dibuat kayak undang-undang? Karena sebenarnya undang-undangnya sudah ada. Sudah ada. Cuma untuk penerapannya kita di wilayah itu baru di daerah kota-kota besar aja. Makanya kadang-kadang dipakainya itu di jalur-jalur khusus. Nah, kalau untuk sepeda kan di beberapa tempat ada jalur sepeda, ada jalur. Kalau beca itu cuma di pasar-pasar tradisional ya. Nah, makanya kita bilang pas begitu ngeliat, ada beberapa sempat ada yang nanya kalau kita penjualan ke sekolah, Kak, sepeda listrik masuk nggak kena tilang? Nah, sebenarnya kami bilang kalau misalnya sudah ada mesin itu sudah masuk. Tapi untuk di wilayah kita ya kita belum terapkan seperti itu. Karena cukup meresahkan juga Kak ya. Karena kan memang ada mesinnya. Yang bawa itu ya anak-anak kecil. Iya, benar. Yang bukan pada tempatnya itu yang sering batin kan. Aduh gimana ini. Apalagi pernah pengalaman bawa sepeda listrik itu sendiri, gasnya itu kayak suka ngeblong namanya ya, ngegas sendiri gitu. Ngegas kuat langsung ya. Benar. Ya aduh ya ampun kataku. Kalau kita ini kaki kita panjang, mudah ngontrolnya, dewasa. Kalau anak-anak kayak gitu kan sebenarnya jadi PR juga itu. Buat orang tua ngawasin ya. Tapi yang belum jadi orang tua kayak gini mungkin untuk anak-anak. Itu. Nah, ngomong-ngomong Kak Wery sendiri Kak, keluarga di sini? Keluarga saya di Prabu Muli semua. Di Prabu Muli. Oke. Untuk anak-anak sendiri? Belum menikah. Belum menikah Iya. Ya? Wow. Perjalanan cintanya panjang banget. Kirain dengan karir yang sudah insya Allah sudah ini, ternyata belum. Iya. Ya, oke, sama-sama berdoa aja kayaknya. Oke. Gitu. Jadi Kak Wery inspirasi banget loh teman-teman ini. Jadi walaupun ya namanya sehidup orang kan beda-beda jalannya ya. Itu. Jadi Kak Wery mungkin sekarang dia fokusnya di karir dulu. Sampai nanjak kayak gitu. Ada yang belum apa-apa sudah berkeluarga hingga karirnya terlupakan. Jadi buat teman-teman semuanya pesan juga. Jadi proses hidup seseorang itu kan berbeda-beda. Kayak jangan sampai insecure. Kadang-kadang juga gini. Kadang-kadang karir itu kalau kita sudah berkeluarga sering terhambat dari keluarganya. Sering kebanyakan kayak gitu. Soalnya kayak kerjaan kayak aku ya. Kalau aku sendiri kalau misalnya kita kemah itu kadang-kadang paling kecil 3 hari. 3 hari. Jadi ada yang pernah 10 hari. Jadi nggak pulang, bener-bener nggak pulang 10 hari itu. Makanya aku bilang kalau misalnya kita berkeluarga itu sudah kena marah istri di rumah itu. Justru ada kecemasan juga. Mungkin bener. Istri marah gara-gara cemas ya. Mungkin kangen, anak-anak kangen nanyain bapaknya. Tapi karena belum ya I feel free ya. Tapi walaupun belum nikah sudah ngerasa seperti sudah punya anak sih. Karena ngurusin anak pocil itu ada 36 anak pocil, 36. Ada anak PKS itu sekitar PKS dalam Pramuka Saka Bayangkara 70-an lebih. 70 ya aktif yang latihan. Aktif, ya. Wah, jadi Kak Wery ini walaupun belum berkeluarga teman-teman udah merasa punya anak. Sudah merasa punya anak. Jadi panutan banget ya. Semoga disegerakan ya. Amin. Ya. Balik lagi Kak. Tadi kan Kakak sempat beberapa kali bilang kayak penyuluhan. Itu kegiatannya gimana itu Kak? Boleh diceritain ke mana targetnya, bentuk kegiatan dilakukan kira-kira apa Kak? Sebenarnya target awalnya gini. Kalau kita beberapa sekolah atau instansi lah yang
dekat dengan jalan Mm-mm. atau berhubungan dengan jalan atau punya permasalahan dengan jalan. Oke. Itu kita dahulukan. Mm-mm. Misalnya contoh kayak TK, SD, SMP dan SMA. Mm-mm. Itu di pinggir jalan, itu Oke. otomatis kita harus datang. Oh jadi apa stay patroli apa namanya Kak istilahnya kalau kita stay di suatu tempat apa di gerbang TK, gerbang sekolah? Enggak juga seperti itu. Enggak. Jadi kita penyuluhannya seperti ini. Misalnya Mm-hmm. ada part tertentu kita bisa masuk untuk sosialisasi. Oke, sosialisasi. Ada sekolah yang minta. Oke. Jadi minta dikasihkan waktu khusus. Cuma alhamdulillah untuk sekolah di Kabupaten Lahat sekarang ini kalau misalnya kita minta masuk ke sana, mereka pasti kasih. Cuma mungkin mereka berpikirnya gini, oh mereka lantas minta ini pasti ada kebutuhannya. Oke, benar. Untuk ningkatin kesadaran juga, Iya, karena usia-usia anak SMA tuh tahu sendiri yang usianya yang mereka merasa hebat, keren tanpa. Jadi kami kalau di kecamatan, misalnya kecamatan itu banyak sekali kecelakaan lalu lintasnya. Jadi di situ, oh berarti kita harus target ke sana. Itu targetnya biasanya kayak itu. Jadi yang dilakukan itu Kak sosialisasinya juga mulai tentang rambu-rambu lalu lintasnya, tentang aturan di jalannya, tentang kebiasaannya, bahkan tentang penilangannya juga. Oke, kalau pengen minta Kak sekilas aja Kakak sosialisasikan sedikit, mana tahu kan pendengar podcast kita mau dengar. Biasanya kan ke lapangan langsung ke sekolah. Ini Kak Welly-nya sosialisasi di podcast kita bisa Kak? Boleh. Sebentar aja disampaikan Kak ya, teman-temannya ikutin terus podcast Palkom Tech Lahat. Boleh, silakan Kak. Oke, jadi sahabat podcast, di sini kita akan mensosialisasikan tentang lalu lintas. Yang pertama, kita akan lihat dulu kebiasaan kita di wilayah Kabupaten Lahat. Ya, di wilayah Kabupaten Lahat itu kalau berkendaraan kebiasaannya dari pagi sampai siang itu masih tertib. Dan sore sampai ke malam itu nggak tertib lagi. Bahkan di Etli ada yang selfie. Ya. Padahal itu masuk dalam rekapan penindakan dan salah satu pelanggaran. Dan kita sarankan untuk masyarakat juga itu jangan melakukan tindakan pelanggaran kasat mata. Beberapa pelanggaran yang sangat dinilai penting dan harus ditindak yaitu yang pertama tidak pakai helm. Ini pengemudi dan yang dibonceng juga. Yang kedua kita akan nilai bahwa knalpot brong karena sangat mengganggu. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Lahat itu yang sudah mulai risih dengan knalpot brong, bahkan mereka ada yang mau main hakim sendiri. Jadi sempat kita cegah kemarin. Nah yang ketiga masalah balap liar juga. Balap liar ini banyak yang sudah ditaruhan. Taruhannya besar, 10 jutaan, 20 jutaan. Padahal ya nyawa yang dipertaruhkannya. Nah di situ ada tiga hal ini yang kita tekankan sama masyarakat. Dan untuk adik-adik yang masih muda dan lain sebagainya, jaga diri kalian, jaga tubuh kalian kalau kalian mau punya masa depan yang baik. Karena dasarnya itu yang pertama ya tubuh kalian dulu. Kalau kalian mau masuk ke dinasan dan lain sebagainya, kalau kalian sudah pernah patah tangan dan patah kaki, itu akan menghambat karir kalian nanti. Tuh, oke, terima kasih banyak ya Kak Wery ya. Sama-sama juga. Ini penting banget ya, sudah dengerin tadi gimana kata Kak Wery. Jangan cuma ada dengar tapi mulailah dipikirkan. Iya, mulailah jaga diri dari sekarang. Jaga diri dari sekarang. Kayak yang tadi PR besar kan, untuk anak muda ini balap liar. Iya. Oke, kalau balap di arena kelengkapan ada. Iya, benar. Maksudnya keamanan ada. Bagian kesehatannya ada. Jadi sudah ada yang jaga-jaga. Oke, kalau kalian apa yang ada? Gaya aja. Keren. Yang nonton yang ada. Ya itu, yang benar, yang nonton yang ada. Kalian dapat sorak-sorak, bergembira. Kalian ada apa-apa tadi kata Kak Wery? Mereka cuma bisa videoin kadang. Bener, sorak-sorak. Iya. Kalau kita ada bahaya, kena tilang atau jatuh, apakah mereka ada? Nggak ada, ya. Makanya jangan lagi ngelakuin kayak balap-balap liar kayak gitu. Kalau memang teman-teman berani, harus di arenanya dong, ya. Itu. Iya benar. Harus ikut yang resmi. Itu. Dan balik lagi, Kak, kita di sini pengen nekenin yang atlet tadi Kak ya. Atlet Kak. Iya. Apa elektronik traffic law enforcement. Itu. Jadi karena kan terutama masyarakat pasti ada yang banyak belum tahu, mungkin untuk gaya-gayaan aja ini apakah ini dicek atau enggak, tapi kan tadi sudah di spill sama Kak Wery ya. Itu 1x24 ada pengecekan. Ya, jadi untuk diri sendiri kayak Fanny ya. Kalau di jalur one way kan kadang
Udah kelewatan di toko itu balik ya, jangan ya. Makanya enggak sering banget. Insya Allah karena sudah punya SIM jadi sudah tahu lah ya aturannya ya itu. Jadi kayak memang benar-benar dicek. Iya. Dan surat tilangnya sendiri itu diantar ke rumah. Jadi makanya kita bilang gini, surat cintanya nanti diantar ke rumah ya. Oke. Itu biasanya kakak tuh bilang kayak gitu di mana kak? Ke sekolah. Oh, ke sekolah. Karena kebanyakan yang selfie itu anak-anak sekolah. Jadi pada saat jam-jam mereka nggak sekolah, mereka lewat dari situ nanti crack kayak gitu. Iya, kadang pada mikir apa nggak penuh nih memorinya ini. Wah, kalau mau di itu sebenarnya jujur banyak sekali. Kemarin ada sempat beberapa kepala dinas kena tilang juga. Mereka mobil nggak pakai safety belt. Oke. Jadi mungkin dipikirnya gini ya, kami pakai kaca riben depan itu gelap. Nggak akan tembus sama kamera. Oke. Ternyata nggak. Bahkan orangnya juga jelas itu kelihatan. Jelas. Jadi kamera tuh memang disiapkan yang performanya yang terbaik. Kameranya itu kalau nggak salah harganya 1,6 M. 1,6 M teman-teman ya. Jadi satu kali per menit per detiknya itu untuk 2 sampai 3 detik itu bisa 12 kali jepret. 12. Makanya foto-fotografi kayak gitu. Jadi kayak klip-klip gitu ya. Iya benar. Ini di foto tuh apa enggak penuh. Tapi di sini terjawab. Ya alhamdulillah banyak banget pertanyaan Fanny itu yang terjawab. Karena kalau kadang kita nanya cari-cari apa sih informasi apa sih nggak ada di HP. Tapi kalau tidak ibaratnya dikaji langsung menghadirkan orangnya. Nah, di sini ada sedikit tambahan. Boleh. Jadi kalau misalnya kita kena tilang. Jadi kemarin sempat ada pertanyaan dari anak sekolah. Mereka bilang gini. Kak, gimana kalau kami masa bodoh aja? Oke, gimana tuh? Jadi gini, kalau tilang etle itu nggak dikonfirmasi, dia kan dapat dulu nanti dikonfirmasi ke Satlantas ya. Nah, karena ada beberapa pelanggaran itu bukan si pemiliknya yang mengendarai. Nah, bener. Nah, kadang-kadang dipinjemin kan. Nah, jadi yang ditilang itu seharusnya yang mengendarai. Jadi makanya disuruh konfirmasi dulu. Nah, sudah konfirmasi nanti kalau misalnya ternyata yang benar itu keluarganya ataupun anaknya dan dia tetap nggak mau menyelesaikan pelanggarannya, itu nanti akan ada pemblokiran data kendaraan. Oke, jadi akibatnya apa kalau sudah diblokir? Apa aja kalau sudah diblokir dalam kalau nggak salah 10 hari waktunya masih tetap nggak diurusin, itu nanti akan penghapusan data dan kendaraannya jadi bodong. Itu bahaya banget itu. Bahaya banget. Dan akan berpengaruh nanti untuk ke depan. Kalau ternyata banyak kendaraan bodong, itu akan berpengaruh dengan tingkat penjualan kendaraan. Oke. Amit-amit Kak ya. Kalau motor kita hilang kan kemana kita mau nyari? Nah, kalau dia bodong, orang mau curi, mau begal, nggak akan bisa deteksinya. Bener. Jadi keuntungan untuk oknum yang gitu, tapi untuk kitanya justru rugi. Justru rugi. Jadi teman-teman semuanya jangan dianggap remeh ya, jepret-jepret di jalan itu ya. Ada ini kan posisinya sudah ada di simpang Kejaksaan sama simpang stasiun. Mungkin ada agenda yang Kak Wery tahu mau ditambah di mana gitu spot yang kita sebenarnya dengarnya kemarin kita mau ditambahin 2 spot ya. Di simpang 3 Al-Mutakin. Oke, benar. Sama di arah pintu masuk Gapura Lembayung gitu. Di jalur masuk itu. Ada gapura ya, gapura besar. Selamat datang Kabupaten Lahat. Di situ. Spot yang bagus itu karena bisa mantau kendaraan mau keluar dan masuk. Kita tuh mau memantaunya gini, karena ada berapa pada saat penjambretan atau begal itu larinya keluar wilayah. Benar. Jadi sekalian bisa mantau kalau misalnya ternyata lari ke arah sana, kendaraan ini nih. Berarti kita harus cegat di mana. Oke, siap. Berarti kayak gitu ya proses kerjanya teman-teman semuanya. Oke, kayaknya kita sudah hampir mau selesai. Ini sudah jam 12. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, seru banget Kak. Nanti kalau Kak Wery sudah nggak sibuk lagi, boleh podcast lagi. Ada hal yang mau Kak Wery sampaikan, calling aja ke Fanny boleh. Ya itu Kak ya. Yang paling akhir mungkin sini sudah berapa menit lagi Kak. Tadi kan Fanny sudah janji tuh sama yang nonton podcast kita hari ini. Mungkin dari Kak Wery ada tips sendiri. Pasti kan banyak banget anak-anak muda ini kan cita-citanya mau jadi anggota kepolisian. Mau jadi polisi. Tipsnya apa Kak kira-kira Kak? Yang pertama kalau di bidang lalu lintas, yang pertama jaga diri, jaga sikap pada saat berkendaraan. Karena kenapa? Pada saat terjadi kecelakaan itu akan mengurungkan kalian untuk mendaftar ke kepolisian. Nah, itu yang pertama. Jadi pada saat berkendaraan kamu harus hati-hati. Jangan sampai terjadi kecelakaan. Itu aja intinya yang pertama. Tapi yang kedua, kalau misalnya kalian memang mau
tubuhnya sudah oke, tingginya sudah oke, beratnya juga sudah oke, itu akademiknya. Oke. Standar kita sekarang kalau nggak salah lulus ya, yang Mm-mm. penting lulus sudah masuk. Nah, nanti pada saat itu banyakin prestasi. Prestasi. Prestasinya itu akan mendongkrak penerimaan di Polri. Terutama Akademik, non akademik Kak? akademik boleh, non akademik juga misalnya Mm-mm. atletik dan sebagainya itu bisa. Oke. Nah, lebih bagus lagi kalau bisa hafal juz Al-Qur'an 15 juz ke atas. 15 juz ke atas. Jadi kalau misalnya tingginya udah mari, dia Oke. tingginya 170 cm, beratnya juga seimbang. Pada saat dia daftar polisi, dia akan diberi kemudahan. Karena nanti selesai dia pendidikan, dia akan ditempatkan khusus pada tahfiz Quran Polri. Masya Allah. Jadi jalur ibarat aja anggap aja jalur langit Iya. lah. Ya. Jalur langit. Oh, maha besar memangnya sang pencipta kita ya. Ada lagi mungkin Kak tambahan? Untuk tambahan lainnya ya kita bilang selain dari itu semua sih, kalau misalnya prestasi itu akan mendongkrak pada saat dia nanti di pendidikan. Kemarin ada beberapa anak PKS yang lulus. Jadi begitu tahu anak PKS, dia ditempatkan sebagai orang-orang penting di pendidikannya. Jadi untuk adik-adik kalau punya prestasi, gali terus, perbanyak terus, itu akan mendongkrak kalian di pendaftaran. Jadi kita bertahap dari sekarang persiapkanlah, jangan sampai kayak masukkan air satu ember ke dalam botol dikit yang masuk. Jadi mau jadi apa persiapkan dari sekarang, teman-teman semuanya. Wadahnya dipersiapkan yang besar biar masuk banyak. Pelan-pelan. Oke, itu kayak gitu. Kayaknya waktu kita cukup Kak. Terima kasih banyak sekali lagi yang tadi. Kami juga terima kasih banyak sudah diundang. Terima kasih banyak banget pokoknya Kak. Sukses buat Kak Wery. Iya. Lancar aman kegiatannya karena event kemerdekaan belum selesai ya. Iya benar. Pesan juga buat Mbak Feni ya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini teman-temannya, jadilah generasi ya, generasi yang bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang bermanfaat. Demikian podcast kita hari ini. Kita hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.